itulah. Jadi ketika Ismail alaihissalam ini lahir, Allah perintahkan untuk menyembelih. Kalau di dalam Bible Mbak Vera dulu, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak. Masih ingat ya? Ingat. Ambillah anakmu yang tunggal, satu-satunya anak laki-laki yang kau miliki. Itu perintah Allah. Kemudian ditambahi yaitu Ishak. Nah, kata Ishak di situ sisipan, Mbak Vera. Salah satu bentuk pemalsuan, tahrif di dalam Bible adalah tambahan kata Ishak. Poster yang dibikin oleh ya ini pasti desainernya, ditulis Ustadz Anwar Lutfi ini MTH ya, Zakir Naik Indonesia. Ngeri gua ya. Jadi saya jadi ketakutan juga ya begitu ya. Wah, ternyata Zakir Naik Indonesia ini begini begitu ya. Wah, ini Zakir Naik ini levelnya udah level Zakir Naik ini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari ini levelnya. Untuk mengawali terlebih dahulu perkataan dari Ustadz Anwar Lutfi ini ketika dia mengatakan bahwa nama Ishak itu adalah sisipan dan ini adalah contoh pemalsuan Bible ya. Nama Ishak adalah sisipan. Jadi sisipan itu artinya dimasukin, teman-teman. Jadi bukan asli. Dan ini adalah contoh pemalsuan Bible ya. Jadi dia mau kasih tahu bahwa ternyata di Alkitab Kristen itu Alkitab dipalsukan. Nah, gitu loh. Kenapa? Karena bagi dia, versi Quran, tentu saja Ismail itu adalah menurut tradisi Islam, ini saya koreksi ya. Menurut tradisi Islam, itu Ismail itu adalah anak yang diperintahkan untuk disembelih, begitu ya. Dan nama Ishak itu adalah sisipan di dalam Bible. Nama Ishak itu adalah sisipan doang. Hal pertama yang ingin saya katakan adalah dengan mengatakan sisipan, maka Ustadz Anwar Lutfi sebenarnya secara tidak langsung sedang menyerang ajaran agamanya sendiri. Ini Al-Baqarah 41 ini, asbabun nuzulnya adalah ketika Muhammad sedang berdakwah kepada orang Yahudi. Ya, sehingga turunlah ayat menurut klaim Muhammad bahwa Allah mengatakan bahwa Quran ini diturunkan untuk membenarkan Tauratnya orang Yahudi. Ini secara khusus diarahkan kepada Taurat. Jadi kesimpulannya adalah, menurut Quran, Quran itu membenarkan kitab Taurat yang dimiliki oleh orang Yahudi. Artinya, Taurat yang dimiliki oleh orang Yahudi pada saat itu, pada saat turunnya ayat Quran itu, Al-Baqarah 41 itu, artinya Taurat pada saat itu benar dan tidak ada perubahan. Nah, sekarang bagaimana dengan tuduhan asbun dari Ustadz Anwar Lutfi ini? Tuduhan asal bunyi mengenai sisipan kata Ishak. Bagaimana mungkin Ustadz Anwar Lutfi menuduhkan bahwa ada sisipan kata Ishak di dalam Taurat? Which is kita tahu bahwa yang namanya Taurat itu dalam perspektif orang Yahudi, kategori kitab Taurat adalah Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Kita tahu bahwa sama-sama itu ayat sudah ada di situ. Pada saat Quran turun, katakanlah demikian. Lalu bagaimana dengan tuduhan ada sisipan kata Ishak itu? Paling berotoritas dalam tradisi Yahudi, itu Masoretic Text. Ya. Jadi sejak dari abad ke-7 itu udah nggak berubah sama sekali. Septuaginta atau LXX itu adalah versi Yunani dari kitab-kitab Yahudi. Septuaginta itu jadi patokan atau jadi kitab yang dipakai oleh para murid dan Yesus. Pesita Syria itu adalah kitab versi bahasa Aramaik, bahasa Syria, yang ada dalam tradisi gereja-gereja timur. Itu Pesita Syria. Sedangkan Pentatuk Samaria itu adalah kitab-kitab Pentatuk yang ada dalam versi orang-orang Samaria. Di dalam kitab-kitab ini atau naskah-naskah ini tidak ada varian tekstual tentang Kejadian 22 ayat 2 di mana ada yang nggak ada nama Ishak, ada yang nama Ishak. Itu nggak ada, semuanya ada nama Ishaknya. Lalu atas dasar apa Anwar Lutfi kemudian mengatakan bahwa ada tuduhan sisipan kata Ishak itu?
Atas dasar apa? Ya. Nah, data dan kesimpulan kita mengatakan bahwa pada saat Al-Baqarah 41 diklaim diturunkan pada Muhammad, ayat Kejadian 22 ayat 2 tentang nama Ishak itu sudah ada di sana dan tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Tidak ada varian teksnya, ya. Dan jika Ustadz Anwar Lutfi mengatakan bahwa ini adalah sisipan, maka Ustadz Anwar Lutfi sedang mengatakan bahwa Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala itu sedang berbohong. Ya. Jadi, ketika si Ustadz Anwar Lutfi ini mengatakan ada sisipan kata Ishak di dalam Bible dan ini contoh pemalsuan Bible. Aduh, Anwar. Pak Anwar. Ini salah besar, Pak Anwar. Dan ini menunjukkan bahwa Anda sedang mengatakan bahwa Muhammad dan Allah itu sedang bersaksi dusta tentang Quran yang membenarkan Taurat.